Kamu itu gimana sih? Kalau ngepel yang bener dong. Untung gak terjadi apa-apa sama Risa. Kalau terjadi apa-apa, kamu mau tanggung jawab? Iya Bu, saya minta maaf. Itu belum seberapa. Masih banyak lagi omelan-omelan mertuaku yang sempat bikin aku berpikir buat kabur dari rumah. Mereka keluarga suamiku, terutama ibu mertuaku, selalu ngucilin aku dan aku merasa kalau aku ini bukan menantu, tapi pembantu. Namaku Windy. Aku cukup lama pacaran dengan Dimas, hampir 5 tahun lah. Dimas adalah lelaki yang paling baik. Dia sangat pengertian dan perhatian. Dia juga selalu sabar ngadepin aku. Sampai akhirnya dia melamarku dan kami pun menikah. Sekarang usia pernikahan kami masih 1 tahun. Sampai sekarang aku masih tinggal serumah dengan keluarga Mas Dimas. Baru kemarin Mas Dimas memproses pembangunan rumah kami. Aku sangat dekat dengan keluarga Mas Dimas. Mereka semua menyayangi aku. Ibu, ayah, bahkan adik iparku. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Kami sering ngobrolin ini, ngobrolin itu. Ibu mertuaku selalu berdoa agar aku dan adik iparku cepat diberi keturunan. Oh iya, for your information, adik iparku ini juga udah menikah. Bahkan usia pernikahannya 2 tahun lebih lama dari pernikahan aku dan Mas Dimas. Tapi kami sama-sama belum dikaruniai anak. Saat itu kami sedang makan malam bersama dan ibu mertuaku tiba-tiba bertanya, "Jadi kapan kalian ngasih ibu cucu?" Ibu malu sama tetangga. Mereka selalu ngomongin ibu, karena sampai sekarang ibu juga belum punya cucu. Lalu ayah mertuaku juga menambahkan, "Iya, ayah juga udah pengen gendong cucu nih. Doni dan Intan, kalian kan udah 3 tahun nikah. Masa belum kasih cucu sih?" Aku dan adik iparku cuman bisa saling tatap. Kemudian Mas Dimas menjawabnya, "Sabar Bu, nanti ibu pasti bakal punya cucu kok." Saat itu suasananya benar-benar hening. Keesokan harinya ibu mertuaku tiba-tiba datang. Ia membawa majalah dan nunjukin dekor ruangan buat baby. Dia menunjukkan itu padaku dan adik iparku. Kami disuruh memilih dekor kamar bayi yang menurut kami bagus. Dia berencana akan mendekor 1 kamar dengan 2 tipe. Yang satunya buat bayi perempuan dan yang satunya buat bayi laki-laki. Ibu mertuaku terlihat sangat antusias sekali. Selang beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba adik iparku teriak kegirangan. Aku, Mas Dimas, ibu dan ayah segera menyusul ke kamarnya. Adik iparku menunjukkan tes pack pada ibu dan dia bilang kalau dia hamil. Ibu dan ayah sangat senang sekali mendengar kabar itu. Begitu juga dengan aku. Aku senang akhirnya adik iparku bisa ngasih cucu. Dan aku harap kesedihan ibu dan ayah sudah tidak ada lagi. Tapi semenjak adik iparku hamil semuanya berubah. Aku gak tahu, sejak adik iparku hamil ibu mertuaku selalu pasang muka cemberut. Dan beliau sangat jutek ke aku. Bahkan akhir-akhir ini beliau sering banget ngomelin aku karena hal-hal yang sepele. Ibuku jadi lebih perhatian pada adik iparku dan beliau juga selalu manjain adik iparku. Sedangkan aku sudah seperti anak tiri yang gak pernah diperhatikan. Satu malam aku berusaha ngobrolin suasana ini pada Mas Dimas. Aku bilang kalau ibu sekarang sudah berubah. Begitu juga dengan ayah. Semenjak adik ipar hamil, mereka jadi jutek ke aku. Aku utarakan semua hal yang menjadi unek-unekku tentang ibu dan ayah. Bahkan hal-hal kecil yang bikin aku gak nyaman. Tapi Mas Dimas nganggep itu adalah hal yang wajar. Dan Mas Dimas ngira kalau aku hanya iri dengan adiknya. Padahal bukan begitu maksudku. Ketika aku cerita ke Mas Dimas, aku berharap Mas Dimas bisa ceritain ini ke ibu atau ayah. Tapi rupanya Mas Dimas sudah salah sangka. Karena aku gak mau ribut, akhirnya aku memutuskan untuk diam dan aku pergi tidur. Ibu mertuaku tak mau lagi berbicara denganku dan parahnya dia selalu menjelek-jelekan aku di depan semua orang. Dan Mas Dimas gak tahu itu. Waktu itu aku gak sengaja memergoki ibu mertuaku sedang pamer ke tetangga kalau adik iparku hamil.
Sebenarnya aku gak masalah dengan itu, tapi yang bikin aku sakit hati ketika ibuku bilang kalau aku hanyalah wanita mandul yang gak bisa ngasih cucu dan hanya bisa ngerepotin Mas Dimas. Aku menangis dan adik iparku tahu itu. Dia tetap support aku dan dia juga coba buat tenangin aku. Kalian tahu, semakin hari aku merasa kalau aku ini bukan menantu tapi pembantu. Aku selalu ngelakuin pekerjaan rumah sendiri. Mereka, ayah dan ibu mertuaku sudah tidak peduli lagi denganku. Mereka hanya peduli dengan adik iparku. Suatu hari saat aku mengepel, tiba-tiba adik iparku terpeleset dan ibuku marah besar. Kamu itu gimana sih? Kalau ngepel yang bener dong. Untung gak terjadi apa-apa sama Risa. Kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab. Iya bu, saya minta maaf. Bodoh kamu ini. Awas aja kalau sampai terulang lagi. Adik iparku mencoba buat nenangin ibu, padahal dia gak mempermasalahkan itu. Dan adik iparku juga udah ngejelasin kalau dia terpeleset bukan gara-gara aku. Dia terpeleset karena tersandung dengan kakinya sendiri. Dan tiba-tiba aku mendengar suara Mas Dimas teriak pada ibu. Ini baru pertama kali Mas Dimas ngeliat aku diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Dan ini juga pertama kalinya Mas Dimas membentak ibunya. Di dalam kamar aku menangis jadi-jadinya. Aku menceritakan semuanya pada Mas Dimas. Rasanya aku ingin bilang kalau aku udah gak kuat lagi tinggal serumah dengan mereka, terutama dengan ibu. Tapi aku gak sampai hati buat ngutarakan itu semua. Aku tahu Mas Dimas sudah berusaha buat semuanya. Aku tahu Mas Dimas sudah ngelakuin yang terbaik buat aku dan keluarga kecilku ini. Aku nangis di pelukan Mas Dimas. Semakin hari, perut adik iparku semakin terlihat jelas karena usianya pun sudah 6 bulan dan sebentar lagi akan menginjak 7 bulanan. Dan semakin kesini, aku semakin tidak dianggap oleh mertuaku. Mereka selalu nyuruh-nyuruh aku selagi Mas Dimas gak ada di rumah, mulai dari masak sampai nyuci semua pakaian mereka. Aku harus nyuci semua pakaian penghuni rumah, bahkan aku juga harus mencuci pakaian dalam mereka. Aku sungguh tidak ada harganya di mata mereka. Sekarang aku merasa malu kalau lagi ngumpul-ngumpul. Dulu kami selalu bercanda bareng, ngobrolin ini itu. Tapi sekarang aku cuma bisa menyendiri di kamar. Karena ketika aku ikut ngumpul gak ada lagi yang dilakuin ibuku selain nyindir aku. Rasanya keluarga suamiku, terutama ibuku perlahan-lahan sudah tidak respect lagi sama aku. Acara 7 bulanan adik iparku akan dilaksanakan Sabtu depan ini. Acaranya akan diselenggarakan di rumah mertuaku. Dan kalian tahu, aku disuruh mempersiapkan semuanya termasuk aku harus masak sendiri. Pikirku aku pasti akan memberikan mereka cucu. Tapi mungkin ini masih belum waktunya. Karena Tuhan masih belum ngizinin aku hamil. Menurut kalian aku harus gimana? Di satu sisi aku menghargai suamiku. Tapi di sisi lain aku sebenarnya udah gak kuat hidup bareng mertuaku. Please, aku butuh bantuan kalian buat nentuin ini semua. Terima kasih sudah dengerin ceritaku. Jangan lupa tulis saran kalian di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.